Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah Anda ternyata karakter Bani Israel itu adalah pengecut? Kenapa demikian? Karena pernah satu ketika mereka meminta kepada nabi mereka yang bernama Samuel untuk diturunkan seorang raja atau diutus seorang raja agar mereka bisa berperang. Ketika sudah diturunkan perintah perang oleh Allah kepada mereka, mereka lari ketakutan dan tidak mau berperang. Bagaimana kisah berikutnya? Mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah ayat 243 sampai 248 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina kharaju. Alam istifham ta'ajjub, pertanyaan yang untuk menunjukkan keheranan. Wa tashwiq ila istima'i ma ba'dahu, dan meminta untuk disimak apa yang akan terjadi setelahnya. Ai yantahi ilmuka. Ila alladhina kharaju, apakah kamu belum melihat atau tidakkah kamu melihat ilal ladzina kharaju, kepada orang-orang yang keluar min diyarihim, dari kampung mereka, dari negeri mereka. Wahum ulufun, mereka itu jumlahnya ribuan. Arba'ah au samaniyah au asyrah, ada yang mengatakan 4.000, 8.000, 10.000, au salasun au arba'un au sab'un, ada juga yang mengatakan 30.000 atau 40.000 atau 70.000. Hadirul maut, kenapa mereka keluar dari negeri mereka? Hadirul maut, karena takut kepada mati. Wahum kaumun min Bani Israel, dan mereka ini adalah sebuah kaum dari Bani Israel. Wa qa'atta'un bi biladihim, suatu ketika ada wabah ta'un, penyakit di negeri mereka. Fafarru, mereka keluar dari kampung halamannya, mereka berlari. Faqala lahumullahu mutu, lalu Allah berkata kepada mereka, matilah kalian. Famatu, lalu mereka mati semuanya. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka lagi. Ba'da samaniyata ayyam, setelah 8 hari. Au aksar, atau lebih dari 8 hari. Bi du'ai nabihim, itu pun karena doa nabi mereka yang bernama Hizkil. Bikasril muhmalah wal qaf wa sukuniz za, jadi Hizkil. Fa'ashu dahron, lalu mereka hidup beberapa lama. Fa'alaihim atharul maut, tapi dalam diri mereka masih ada bekas-bekas kematiannya. La yalbisuna thawban illa 'ada kal kafan. Apa itu maksudnya? Ketika mereka tiap mereka menggunakan pakaian, ya, menggunakan baju, maka baju itu kemudian tiba-tiba menjadi kal kafan, menjadi seperti kain kafan. Wastamarrat fi asbatihim, dan berita atau kisah nyata ini turun-temurun kepada anak cucu mereka, kepada keturunan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah itu memiliki karunia atas manusia. Wa minhu ihya'u haula, dan di antara karunia-Nya adalah menghidupkan Bani Israel ini yang tadi dimatikan oleh Allah, dihidupkan lagi. Walakin aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia, wahumul kuffar, yaitu orang-orang kafir, la yashkurun, tidak bersyukur. Wal qasdu min dzikri khabari haula, dan maksud disebutkannya kisah mereka ini tasji'ul mu'minin, sebagai motivasi bagi orang-orang mukmin alal qital, untuk berperang. Walidha nutifa alaihi, maka dari itu ayat ini dilanjutkan dengan ayat setelahnya. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah, ai li'ila'i dinihi, untuk menegakkan agamanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha sami'un, sungguhnya Allah itu maha mendengar, li aqwalikum, kepada perkataan kalian, alimun, maha melihat, bi ahwalikum, perilaku kalian, famujazikum, sehingga dia memberi balasan kalian. Man dzalladzi yuqridullah, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, bi infakin, dengan infak.
bi infaqi malihi fi sabilillah, dengan menginfakkan, jadi mengeluarkan hartanya di jalan Allah, qardon hasanan berupa pinjaman yang baik, bi ayyum fikahu lillahi azza wajal anti biqalbin, jadi dinafkahkan di jalan Allah atas kesadaran dirinya sendiri ikhlas, fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan, wa fi qira'ah fayudha'ifahu bitasydid. Ada fayudha'ifahu, ada yang fayudha'ifahu qiraat yang lain. Maka Allah akan melipat gandakan lahu ad'afan katsiran, baginya berlipat-lipat yang banyak, min asyrin ila aktsar, dari 10 menjadi lebih, min sab'imi'ah, sampai menjadi 700, lebih dari 700 kali lipat. Kama sayati, sebagaimana akan ada ayat yang seperti ayat yang menjelaskan setelah ini. Wallahu yaqbidu yamsiku rizqa amman yasha ibtila'an, dan Allah itu memegang yumsikur rizqah, jadi menahan rizki, amman yasha, dari yang dia kehendaki, ibtilaan sebagai ujian, wa yabsud wa yuwassi'ahu liman yasha, dan memperluasnya bagi yang dikehendaki, imtihanan, juga sebagai ujian. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua kembali. Fil akhirah, yaitu di hari akhirat, bil ba'tsih, dengan dibangkitkan, fayujazikum bi amalikum, lalu Allah membalas pekerjaan atau perbuatan kalian. Alam tara ilal mala, tidakkah kamu melihat kepada al-jamaah, jadi sekelompok orang, min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil, min ba'di Musa, setelah wafatnya Nabi Musa, ai ila qissatihim wa khabarihim, itu kepada kisah dan kabarnya mereka. Idh qalu linabiyyin, yaitu ketika mereka berkata kepada nabinya, wa huwa Syamuel, jadi nabi mereka setelah Nabi Musa ini namanya Syamuel. Ib'ats akim, ya, utuslah bagi kami, lana malikan nuqatil, utuslah bagi kami seorang raja, nuqatil ma'ahu fi sabilillah, agar kami bisa berperang dengannya di jalan Allah, tantadimu bihi kalimatuna wa narju ilaihi, sehingga barisan kami bisa menjadi kuat dan kami akan kembali kepada dia. Qalan nabiyyu lahum, maka Nabi Syamuel ini berkata kepada mereka, hal asaitum bi fathil wal kasr in kutiba alaikum, apakah tidak mungkin asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatil, apakah tidak mungkin jika ditetapkan bagi kalian untuk berperang, alla tuqatil, kalian tidak akan berperang. Khabaru asa wal istifham li takriri tawakku, jadi mereka itu dimungkinkan untuk tidak berperang, Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, dan apa halangan bagi kami untuk tidak berperang di jalan Allah, wa qad ukhrijna min diyarina, padahal kami sudah dikeluarkan, ya, diusir, min diyarina, dari negeri kami, wa abnaina, dan anak-anak kami, bisabihim wa qatlihim, jadi ada yang anak mereka itu dijadikan tawanan, wa qatlihim, ada juga yang dibunuh. Wa qad fa'ala bihim dzalika qaum Jalut, dan yang melakukan pembantaian dan pengusiran kepada Bani Israil ini namanya adalah kaumnya Jalut. Ai lamani ala nama'ahu ma'wujudi muqtadihi, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berperang, karena memang ada alasannya kami itu berperang. Qala ta'ala falamma kutiba alaihimul qital, lalu ketika ditetapkan dan diwajibkan atas mereka itu berperang, tawallau, maka Bani Israil ini anhu wajanubu, mereka itu berpaling dan takut, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari Bani Israil ini yang tidak takut lalu berperang. Wa humul ladzina abaru nahra, dan mereka orang-orang yang berperang ini, yang berani ini dari Bani Israil ini adalah yang menyeberangi sungai ma'a Talut, ya,
bersama dengan Raja Tolut, rajanya mereka yang baru, kama sayati, sebagaimana kisahnya akan ada setelah ayat berikut. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah itu maha mengetahui orang-orang yang zalim. Famujazihim wa sa'alan nabiyyu irsala malikin wa sa'alan nabiyyu irsala malakin. Dan Nabi di sini Nabi Samuel bertanya, irsala malakin fa'ajabahu ila irsali Talut. Wa sa'alan nabiyya, jadi bukan. Jadi Bani Israel ini meminta kepada nabinya, yaitu Nabi Samuel ini, untuk diutuskan seorang raja, fa'ajabahu ila irsali Talut, sehingga mereka itu dijawab bahwa akan diutus namanya Talut. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Jadi, dan nabi mereka, ini artinya adalah Samuel, berkata, qala nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum, sungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian itu Talut malikan sebagai raja. Qalu anna, mereka Bani Israel berkata, anna kaifa yakunu lahul mulku, bagaimana mungkin dia menjadi raja atau dia memiliki kekuasaan, alaina, kepada kami, wa nanu haqqu bil mulki, padahal kami yang lebih patut untuk menjadi penguasa, minhu, daripadanya. Li'annahu laisa min sabatil mamlakah, jadi karena Talut ini bukan dari keturunan raja, wala nubuwah juga bukan dari keturunan nabi. Jadi Bani Israel gak mau kalau rajanya dari Talut, padahal mereka awal-awal minta ini kepada nabinya. Setelah diturunkan perintah untuk bahwa Talut menjadi raja, mereka gak mau. Wa kana dabbagon aw ra'iyan, jadi Talut ini dikenal sebagai tukang samak, tukang menguliti binatang, aura'ian, atau pengembala. Jadi seorang pengembala jadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal, jadi mereka melanjutkan, bagaimana mungkin jadi raja? Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia sendiri itu tidak diberi harta yang banyak. Yasta'inu biha ala iqamatil mulki, yang akan membantu dia untuk mendirikan kerajaan. Jadi Bani Israel menentang. Qala nabiyyu lahum, nabinya berkata kepada mereka, Samuel ini, innallaha astafahu, sungguhnya Allah yang milih dia itu, ikhtarahu lil mulki alaikum, dia yang memilih untuk jadikan raja bagi kalian, wa zadahu bastatan, dan Allah telah memberikan tambahan sa'ah, keluasan fil ilmi, dalam ilmu, wal jism, dan badan. Jadi dia itu berilmu dan kuat. Wa kana a'lama nabiyyin a'lama Bani Israel, dan memang Talut ini dikenal sebagai orang yang sangat alim, sangat berpengetahuan di kalangan Bani Israel. Yauma idzin wa ajmalahum wa atammahum khuluqan, jadi akhlaknya baik, kemudian yang paling gagah, kemudian yang paling memiliki ilmu. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kekuasaannya atau kerajaannya kepada yang dikehendaki. La i'tiradu alaihi, dan tidak ada yang menentang, tidak ada yang bisa menentang. Wallahu wasi'un fadluhu, Allah itu sangat luas karunia-Nya. Alimun bima huwa ahlun lahu, dan Allah itu mengetahui siapa yang berhak terhadap kerajaannya tersebut. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabinya berkata kepada mereka, lamma talabu minhu ayatan ala mulkihi. Jadi Bani Israel ini masih minta kepada Nabi Samuel itu tanda atau bukti bahwa Talut ini akan dijadikan raja. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi, maka nabi mereka mengatakan, inna ayata mulkihi, sungguhnya tanda kekuasaannya, tanda dia dijadikan raja, ayat dia tabut, adalah akan datang kepada kalian itu tabut.
As-sunduk itu peti, kana fihi surul anbiya anzalahullahu ala Adam. Ya, peti ini memang diturunkan kepada Adam. Mustamarra ilaihim, dan terus ada kepada mereka. Fagola bahum al-amalaqah. Lalu mereka yang memegang peti ini dikalahkan oleh raja bernama Amalikoh. Alaihi wa akhaduhu wa kana yastaftihun. Dipegang oleh Amalikoh dan yastaftihuna bihi, dijadikan tanda kemenangan ala aduwihim, kepada musuh mereka. Wa yuqaddimunahu fil qital. Jadi ketika perang ini menjadi bahan untuk dipamerkan, dipertontonkan ya kepada musuh. Wa yaskununa ilai, dan mereka merasa tenang dengan adanya peti ini. Kama qala ta'ala fihi sakinah. Jadi di dalam peti ini memang ada namanya ketenangan. Tuma'ninatun fi qulubikum. Dengan adanya peti ini, maka pasukan perang itu menjadi tenang di qulubikum. Fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Jadi di dalam peti itu ada ketenangan, dan yang kedua ada baqiyah. Jadi kalau ada yang nanya apa itu tabut? Tabut itu adalah peti. Apa isinya ini? Baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Yaitu sisa-sisa peninggalan dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun, dan keluarga Nabi Harun. Apa? Ai tarakahu huma wa hiya na'lan. Ya, na'la Musa, dua sandal Musa, Nabi Musa. Wa asahu, ya, asahu, tongkatnya. Wa imamatu Harun, ya, surbannya Nabi Harun. Wa qafizun minal man, dan tulang belulangnya burung mana yang alladzi kana yanzilu alaihi, yang pernah turun kepada mereka di zaman dahulu. Wa radadun minal alwah, dan juga serpihan-serpihan lauh. Tahmiluhul malaikah, jadi tabut ini akan dibawa oleh malaikat. Halun minal fa'iliyatikum, dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum, sungguhnya yang sedemikian itu adalah tanda bagi kalian, ala mulkihi, atas pengangkatan Tolut menjadi raja. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fahamalathul malaikah, maka tabut ini dibawa oleh malaikat bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Wahum yandurun, dan Bani Israil melihat tabut ini, hatta wada'athu inda Tolut, sampai tabut ini diletakkan di dekatnya Raja Tolut. Fa'aqarru bimulkihi, maka dari situlah Bani Israil baru mengangkat Tolut sebagai raja. Wa tasara'u ilal jihad, dan melakukan jihad. Fakhtaro min syababihim alfan. Dan lalu mereka berangkat untuk melakukan jihad. Lalu Tolut pun mengangkat juga pasukan-pasukan dari pemuda-pemuda mereka untuk berperang. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, bahwa kesimpulannya Bani Israil ini memang umat yang ya spesial lah, dalam tanda kutip ya. Jadi ketika mereka diberi tanda kekuasaan, ya mereka itu disebutkan tadi mereka ingin berperang, suruh untuk kepada nabinya untuk diutus seorang raja. Setelah diutus seorang raja, mereka nggak mau. Setelah diperintah untuk berperang juga mereka nggak mau di awal-awal itu. Jadi banyak alasan mereka untuk tidak melakukan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW seharusnya kita menggunakan prinsip sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa sa'alna, apalagi sami'na wa fakkarna. Sami'na wa ata'na. Semoga kita tidak terjerumus kepada perilaku buruk dari sebagian Bani Israil, karena tidak semuanya Bani Israil. Ada tadi kan sebagian, illa qalilan minhum, ada Bani Israil itu yang tidak pengecut gitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.